Halo pemirsa, yang lagi rame terkait Ruben dengan Sarwenda. Kalau beberapa hari kemarin itu, di mana Ruben berkomentar di sebuah akun dari fansnya Sergio, kemudian langsung dibalas oleh Sarwenda, dan itu juga sangat membuat pemberitaan terkait mereka menjadi ramai di media sosial. Dan setelah itu ada lagi berita di mana saat nge-live bersama Gio, Sarwenda didatangi dua debt collector ke rumahnya. Pastinya kalian juga sudah tahu beritanya ya. Jadi saya nggak mau cerita panjang lebar. Cuman di sini ada yang komentar-komentar di pemberitaan tersebut dan membuat saya tertarik, yaitu bilangnya seperti ini komentarnya. Itu taktik marketing saja. Sebentar lagi Ruben kan akan merilis sebuah film yang mungkin diproseduri oleh Ruben, karena Ruben berkecimpung di dalam film tersebut yang berjudul Nia. Nah, jadi saya penasaran apakah memang rentetan kejadian ini yang berhubungan dengan perbuatan Ruben yang berimbas ke Sarwenda terkait dari tulisan di sebuah akun, kemudian ditagihnya Sarwenda oleh dua debt collector dan lain sebagainya. Ditambah lagi pernyataan dari pengacaranya Ruben Onsu yang membuat masalah terkait dua debt collector itu menjadi melebar kemana-mana. Juga ada kaitannya dengan diungkit-ungkitnya yang Ruben menafkahi anaknya, yang membayar sampah, yang membayar separuh listrik dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu wajar karena dengan Sarwenda Ruben ini memiliki 3 anak. 3 anak itu tanggung jawabnya sangat besar, apalagi mereka bersama Sarwenda, tentunya dari masalah makanan, masalah pendidikannya, masalah bajunya dan lain sebagainya. Sarwenda lah yang berpikir, Sarwenda lah yang menentukan, sedangkan Ruben menyuplai dari pembiayaannya. Sebenarnya itu tidak perlu diungkit-ungkit. Jadi ya, ini juga akan berimbas pada pandangan anak-anaknya pada Ruben nantinya, apalagi anaknya yang cici kan sudah besar, sudah bisa membaca pemberitaan dan lain sebagainya. Sangat-sangat disayangkan tindakan-tindakan dari Ruben yang komen di media sosial, kemudian dari pengacaranya juga yang mengungkit-ungkit tanggung jawab Ruben kepada anak-anaknya. Apakah peristiwa yang berimbas kepada Sarwenda ini ada kaitannya dengan taktik marketingnya? Discovery penemuan. Nah, apa yang dikomentari oleh sebagian netizen bahwa itu adalah bisa dibilang salah satu siasat taktik marketing, memang ada benarnya. Ada penemuan-penemuan di sini yang dilambangkan daun waru, dan waru kan ada hubungannya dengan asmara, dan di sini adalah asmara di masa lampau terkait Ruben dengan Sarwenda yang dimunculkan kembali, yang untuk bisa mendongkrak namanya, dan itu ada kaitannya dengan film yang akan diluncurkan. Mengapa sampai melakukan seperti itu? Karena apa? Karena rejection, ada penolakan. Nah, penolakan ini bisa diartikan di mana setelah cerai dengan Sarwenda, apalagi Sarwenda saat ini ada fansnya yang bernama Sergio dari ini, dari kota ini dan lain sebagainya, kan banyak bermunculan di situ. Tidak bisa dipungkiri nama Ruben agak meredup. Nah, setelah bercerai dengan Sarwenda. Kemudian teman-teman banyak yang bilang di komentar itu, saya kenalnya Sarwenda karena menikah dengan Ruben. Kemudian juga ada yang bilang, saya kenalnya Ruben karena ada kaitannya dengan Olga. Nah, memang nama Ruben ini kemudian mencuat luar biasa setelah almarhum Olga meninggal. Dan Ruben dengan Olga ini sahabat kental kala itu. Tapi memang pernah selentingan ada kabar bahwa Ruben dan Olga ada perseteruan.
Kala itu ya, sebenarnya teman-teman, yang namanya rezeki ketika sudah menjadi suami istri bisa melalui siapa saja. Misalnya rezeki istrinya melalui suaminya, rezeki anak-anaknya juga melalui pintu suaminya. Dan ketika mereka bercerai, tentunya rezeki itu ada di diri mereka masing-masing. Kalau dulu rezekinya Sarwenda kan lebih berkecimpung mengatur urusan rumah tangga. Kala itu rezekinya Sarwenda yang melalui Ruben. Nah, setelah bercerai, ya rezekinya Sarwenda akan bergumul dengan usahanya sendiri, kegigihan sendiri. Dan saat ini kita lihat begitu sukses Sarwenda dengan Sergio-nya. Kemudian juga ada yang komentar, kenapa menampilkan dua orang yang begitu di publik, misalnya Sarwenda dengan Gio yang begini yang begitu di depan kamera. Saya rasa itu salah satu bagian dari trik marketing mereka. Mereka begitu banyak penontonnya, sekalipun tujuan utama adalah menjual barang, akan diminati penontonnya yang saat ini mereka kagum dengan kedekatan mereka. Makanya dari kedekatan mereka itu menjadikan daya tarik. Makanya kadang-kadang memang disetting harus begini, harus begitu agar menarik minat pembeli, minat penonton. Dunia hiburan kan begitu. Jangan setiap tayangan di sebuah media sosial selalu dipikirin secara dalam, karena bisa jadi itu adalah trik marketing, ya. Jadi di sini menyenggol Sarwenda memang ada kaitannya untuk bisa memboomingkan namanya kembali, ada kaitannya dengan film yang akan dirilis. Setelah itu ada kata fight, sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan ada kaitannya di mana Ruben sudah berpindah keyakinan, sudah mualaf menjadi Islam. Di sini juga disinggung di kartu ini. Fight, sebuah keyakinan. Impartiality, keseimbangan dalam materi. Jadi seperti ini. Setelah Sarwenda bercerai dengan Ruben, diceraikan Ruben, tepatnya kan seperti itu. Kemudian Sarwenda gigih dengan bekerjanya, nemu jalan kerjasama dengan Sergio. Booming, diminati penonton. Lagi ya. Kemudian banyak brand yang bekerjasama dengan mereka. Ya, tinggal duduk saja di sebuah ruangan, mereka berjuap-juap dengan drama-drama asmaranya, disetting seperti itu. Tapi memang dari prediksi saya, karena adanya kerjasama bareng, seringnya bertemu, pada akhirnya mereka menjalin sebuah kedekatan. Dan itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan loh ya. Secara kebetulan kerjasama, kemudian ada hubungan. Dan anak-anak kelihatannya menerima kedekatan mereka berdua. Dan itu merupakan berkat Tuhan buat Sarwenda. Nah, di sini kita kembali ke prediksi ini ya. Ada kaitannya memang. Jadi kosokan-kosokan, gesekan-gesekan itu memang ada temuan-temuan yang bisa mengarah bahwa itu memang ada kaitannya untuk mendongkrak namanya agar rame, booming, kemudian muncullah film tersebut ditayangkan di sebuah bioskop. Nah, tentunya hal ini bisa mendongkrak minat dari penonton untuk menonton tersebut. Dan ini memang ada kaitannya dengan impartiality, kesetaraan dalam materi. Kita lanjut. Nanti filmnya Ruben ini penontonnya bisa meledak atau tidak. Apakah bisa meledak atau tidak filmnya yang dibuat oleh Ruben? Grief, ada duka cita. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Jadi kurang membooming penontonnya. Kenapa bisa begitu? Karena acceptance itu ada simbol penolakan atau ada simbol salah terima. Pandangan-pandangan orang-orang pada Ruben kayak gitu, salah terima pandangannya mereka pada Ruben. Juga ada prasangka-prasangka yang begini yang begitu yang
yang yang mungkin nama Ruben memang agak turun di tahun 2025 ini. Ini sudah saya prediksi kok dulu ya. Dulu kalau saya lihat dari angka lahirnya di tahun 2025 memang ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, yang membuat ada perubahan di dalam hidup Ruben, dan itu ada kaitannya dengan keras kepalanya Ruben. Nah, Ruben ini memang keras kepala, susah dinasehati, dan juga agak problematik ya. Nah, saya bilang apa adanya saja, semoga bisa berbenah diri lebih baik. Dari angka lahir sudah bisa kebaca teman-teman, makanya saat saya sudah prediksi kalau mereka bakal bercerai, tapi saya rutin memprediksi mereka agar mereka bisa bertahan dan bersatu, ya, tapi akhirnya cerai juga. Karena apa? Karena rumah tangga yang sudah begitu kita kagumi, yang begitu kita tonton seperti damai ayem, ternyata bisa bercerai seperti itu sangat disayangkan, karena tidak ada pihak ketiga, juga tidak ada KDRT, sekalipun memang Ruben suka curhat pada Desi Ratnasari. Ya, selanjutnya, mengapa tidak digemari penonton? Karena kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Kalau dari angka lahir, Ruben ini cocoknya di presenter, suaranya menjual. Jadi fokus saja di presenter sebenarnya. Karena setiap orang itu punya jalan kesuksesan masing-masing, punya kecocokan masing-masing. Kalau Ruben itu cocoknya di presenter. Mengapa tidak disukai penonton? Karena perception, pemikiran-pemikiran yang sudah kebentuk oleh penonton. Jadi nama Ruben ini saat ini memang kurang bersinar seperti dulu. Jadi kalau bikin film ya semoga saja prediksinya ini nggak tembus, semoga saja tetap banyak penonton ya. Kita berdoa yang baik-baik saja. Dan di sini yang namanya prediksi ini masih bisa berubah ketika Ruben bisa berbenah diri, bisa mempromosikan lebih gigih lagi dan lain sebagainya terhadap film yang sudah dibuat olehnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, prediksinya memang ada kaitannya untuk mendongkrak pamornya ketika ada perseteruan dengan Sarwenda atau berimbas dengan Sarwenda, dikarenakan Sarwenda dengan Gio saat ini namanya lagi booming-boomingnya.